Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak SD Master kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 sampai pembelajaran 3. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kedua. Sebelum masuk ke pembelajaran 2, di pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Kalian diminta untuk mengisi perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern dalam bentuk diagram Venn. Sebelah yang berwarna merah, lingkaran yang berwarna merah, ini adalah nelayan tradisional. Sedangkan lingkaran yang berwarna biru ini adalah nelayan modern. Perbedaannya adalah nelayan tradisional pergi melaut pada malam hari, sedangkan nelayan modern kapan saja. Kenapa kok nelayan tradisional perginya malam hari? Karena mereka masih menggunakan angin sebagai perantara menggerakkan kapalnya. Kemudian yang kedua, nelayan tradisional menggunakan sampan, nelayan modern menggunakan kapal, dan seterusnya. Kemudian di tengah-tengah, diagram Venn ini ada dua lingkaran yang saling berhubungan. Daerah yang berhubungan ini menunjukkan persamaan dari kedua nelayan tersebut. Nelayan tradisional dan nelayan modern, persamaannya adalah sama-sama menangkap ikan dan sama-sama menggunakan jaring. Jadi kalau di merah saja itu adalah perbedaan untuk nelayan tradisional, sedangkan di biru saja itu perbedaan untuk nelayan modern, sedangkan yang di tengah-tengah ini adalah persamaan dari kedua nelayan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua. Pembelajaran 2 kalian akan disambut oleh Siti. Siti berkata, tahukah kamu, di balik pekerjaan nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu. Nah, di pembelajaran 2 tema 4, subtema 3, kalian akan menemukan bacaan sikap gotong royong di kampung nelayan. Mari kita baca. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya, Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Nah, sikap Pak Eko tersebut, jika kalian pahami, sepertinya masuk ke dalam pengaplikasian atau pengamalan Pancasila. Pertanyaannya, masuk ke sila berapa ya? Oke, ternyata sikap Pak Eko itu masuk ke dalam sila ketiga atau pengamalan sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Ini lambangnya. Lambangnya adalah pohon beringin ya. Nah, makna dari sila ketiga atau makna dari Persatuan Indonesia itu adalah yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, semua warga itu bersatu dalam suatu negara yang bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna yang kedua, semua warga Indonesia itu adalah cinta damai dan menjaga persatuan. Kemudian yang ketiga, makna dari sila ketiga itu adalah tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Eko dan teman-temannya,
Mereka bekerja sama, kemudian ketika mendapatkan hasilnya dibagi rata sama rata. Setelah bergotong royong, semua dibagi sama rata, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Adil ya. Kemudian, kalian sudah melihat lambang sila ketiga itu adalah pohon beringin. Ini yang belum ditunjuk dengan kursor di sini. Sebenarnya apa toh arti dari simbol pohon beringin ini? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pohon beringin itu adalah pohon berkayu yang rindang. Ketika pohonnya rindang besar, nah seperti ini, orang-orang bisa berteduh di bawahnya. Artinya, setiap rakyat Indonesia itu dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Indonesia menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Arti yang kedua, pohon beringin, jika kalian lihat atau kalian pernah menemukan di suatu tempat, pohon beringin itu ada akar gantungnya. Nah, akar gantungnya itu banyak sekali. Misal di gambar ini ada daun yang turun-turun ini, nah ini menggambarkan akar gantung pohon beringin. Artinya, melambangkan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali suku yang berbeda, agama yang berbeda, ras berbeda, etnis yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Ini menggambarkan banyaknya keragaman di Indonesia. Nah, akar gantung yang ada di pohon beringin itu berasal dari satu pohon yang sama, bukan dari pohon yang berbeda-beda. Itu artinya, walaupun kita itu terdiri dari beragam suku, agama, ras, etnis, dan budaya, kita itu adalah berasal dari satu negara. Artinya, negara Indonesia juga menjadi wadah pemersatu keragaman-keragaman tersebut. Jadi ada 3 makna dari simbol pohon beringin. Yang pertama, pohonnya rindang. Yang kedua, memiliki akar gantung yang banyak. Dan yang ketiga, akar gantungnya itu berasal dari satu pohon beringin. Silahkan bisa kalian baca dulu, bisa kalian pause video ini, kemudian kalian baca. Setelah kalian baca, silahkan kalian buat peta pikiran tentang makna simbol sila ketiga. Jadi makna sila itu berbeda dengan makna simbolnya. Kalau simbol adalah gambarnya, kalau makna sila berarti arti dari sila tersebut. Contohnya, kalian buat peta pikiran di tengah-tengah atau judulnya makna simbol pohon beringin. Atau boleh juga kalian beri nama makna simbol sila ketiga. Kalian tuliskan pohon rindang, artinya apa? Kemudian kalian tuliskan akar gantung dari satu pohon, maksudnya bagaimana? Kemudian akar gantungnya banyak, nah maksudnya apa? Dari 3 poin ini silakan kalian jabarkan arti dari simbol tersebut. Kalian tulis di buku tugas, kemudian silakan nanti difoto dan diupload ke Google Classroom. Itu tadi adalah pembahasan tentang inti muatan pelajaran PKN di pembelajaran 2. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 3. Kalian akan disambut oleh si kriwil yang berkata, pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cendera mata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Yuk kita cari tahu dengan ayo membaca. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cendera mata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cendera mata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Nah, memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan.
Nah, sampah yang ada sekarang ini begitu banyak, semakin hari semakin banyak. Ada pencemaran sampah di laut, ada pencemaran sampah di hutan, ada pencemaran sampah di gunung, bahkan tidak jarang kita menemui di sepanjang jalan perjalanan kita menuju sekolah atau pulang dari sekolah, kita menemukan banyak sampah di pinggir jalan. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali manusia yang masih tidak peduli dengan lingkungan kita, terutama dalam hal pengolahan sampah. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah sampah. Mengolah sampah itu ada 4 cara. Yang pertama, kita kenal dengan nama reduce. Tulisannya reduce. Reduce artinya mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang sekali pakai, atau barang kemasan sekali pakai itu disebut dengan disposable. Yang kedua, reuse atau reuse, memakai kembali, bacanya reuse ya. Reuse artinya adalah memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali, bukan barang sekali pakai seperti yang di nomor 1 ini namanya disposable. Hindari penggunaan barang disposable. Cara yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Barang yang sudah tidak berguna lagi atau sudah tidak kita pakai bisa didaur ulang atau diolah menjadi barang baru. Makanya setiap kalian membuang sampah, jangan dibuang sembarangan. Pilah-pilah sampah dengan baik. Mana sampah kertas, mana sampah plastik, mana sampah kaca, sampah metal, dan sampah organik. Kenapa? Supaya bisa didaur ulang atau nama lainnya adalah recycle. Yang keempat adalah replace atau mengganti. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang-barang yang lebih tahan lama. Jadi, ketika membeli barang, telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Perhatikan contoh reduce dan replace. Ingat, reduce itu adalah mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai. Dan replace itu artinya adalah mengganti. Nah, kita kurangi yang namanya kantong plastik. Reduce, kita kurangi kantong plastik. Replace, diganti dengan tote bag. Atau kalau kalian tahu istilahnya itu berarti keranjang belanja. Jadi ibu kalian yang sering ke pasar disarankan kalian kasih tahu, Bu, kalau ke pasar atau Bu, kalau belanja bawa kantong belanja sendiri. Supaya apa? Mengurangi penggunaan kantong plastik. Kantong plastik kayak gini kan mudah sobek. Jadi ini terbuat dari plastik, susah diurai, nanti ujung-ujungnya sampahnya menumpuk, ini menjadi permasalahan lingkungan. Contoh yang lainnya, reduce yang namanya styrofoam. Kurangi penggunaan styrofoam. Jangan biasakan membeli barang yang menggunakan styrofoam. Lebih bagus lagi kalian menggunakan lunchbox atau kotak bekal. Kalian membawa sendiri dari rumah. Ketika kalian membeli jajanan, kok kalian membawa kotak bekal sendiri dari rumah, misal beli bakso, Pak, beli baksonya, saya bawa mangkok ya. Nah, kan boleh daripada kalian dibungkus pakai plastik, plastiknya tidak sehat, terus dibuang. Nah, tidak bagus. Kemudian, botol plastik. Nah, kalau kalian pergi, biasakan selalu membawa botol dari rumah atau bawalah tumbler. Tumbler, sekarang sedang musimnya pakai tumbler atau gelas yang bisa digunakan berkali-kali, yang bahannya lebih awet dan tidak sekali pakai seperti botol plastik. Jadi jangan dibiasakan.
bepergian, nggak usah bawa minum lah, nanti beli di jalan, beli merek A titik-titik atau apa. Nah, itu tidak baik karena itu menimbulkan banyaknya penggunaan botol plastik. Kemudian sedotan plastik. Nah, kalian yang sering jajan di luar pasti sering menemukan sedotan plastik. Itu juga perlu kita kurangi. Kita ganti sedotan plastik dengan sedotan stainless. Jadi sedotan stainless ini tidak mudah busuk, tidak mudah patah, tidak mudah peot. Jadi kalian bisa gunakan berkali-kali. Ini namanya reduce, mengurangi barang-barang yang di atas, kemudian diganti dengan barang-barang yang di bawah ini. Namanya replace. Reduce, kurangi atas, replace, ganti dengan yang bawah. Paham ya? Kemudian kita mencontoh reuse. Tiring. Kalian lihat, perhatikan gambar yang di atas ini. Ini adalah ban mobil. Nah, ban mobil yang bannya sudah bocor atau bannya sudah tipis, daripada dibuang, maka bisa digunakan lagi untuk dijadikan pot seperti ini. Dicat, tidak diapa-apakan, tinggal dicat, terus kemudian jadi deh pot bunga. Contoh yang lainnya, sepatu boot. Nih, seperti ini, sepatu boot. Sepatu boot warna-warni. Ada juga yang diberi tambahan warna. Kemudian dijadikan pot. Ini namanya reuse, menggunakan kembali barang yang sudah tidak dipakai. Contoh yang lainnya, kalian yang masih suka minum susu kaleng, ini adalah kaleng susu. Sebelumnya berbentuk seperti ini. Bisa kalian beri warna supaya lebih menarik, kemudian dijadikan pot. Masih banyak contoh yang lainnya dari reuse atau menggunakan kembali. Kalian bisa cari tahu di internet atau tanya kepada orang tua kalian masing-masing ya. Sekarang kita lanjut ke contoh recycle. Ingat, recycle artinya mendaur ulang atau diolah kembali. Perhatikan, ini adalah contoh cara membuang sampah yang baik dan benar. Paper artinya kertas. Berarti barang-barang yang terbuat dari kertas silakan masukkan sendiri ke tong sampah yang berwarna biru. Kalau kalian di rumah punyanya tong sampahnya dua, ya dipisah tetepan. Jadi itu membiasakan supaya nanti barang-barang yang ada di rumah kalian bisa didaur ulang. Kemudian yang berwarna hijau di sini. Hijau di sini ada tulisan glass. Artinya barang-barang yang berasal atau berbahan kaca, maka dimasukkan sendiri. Ada juga metal, berarti barang-barang yang mengandung logam, seperti gunting. Terus ada kaleng susu tadi, terus kaleng minuman, dan lain sebagainya, dibuang ke metal. Sekarang, ini ada contoh barang yang diolah kembali atau di recycle. Contohnya di sini ada koran atau newspaper. Newspaper itu artinya koran. Koran yang sudah lama, yang sudah tumpuk-tumpukan dari bulan-bulan atau tahun-tahun yang sudah lalu, dibuang atau diserahkan ke tempat pengolahan sampah. Koran itu akan diolah menjadi barang-barang yang baru, contohnya ek karton atau karton telur. Terus ada paperboard atau karton. Paperboard itu artinya karton, bisa dibuat kardus-kardus, kotak-kotak kardus. Terus bisa juga paper plates atau piring kertas yang mudah patah itu loh, yang mudah rusak. Itu berasal atau berbahan dasar dari kertas daur ulang. Atau ini ada juga contohnya berry box, berarti kotak stroberi. Atau bisa juga menjadi a new newspaper atau koran yang baru. Jadi nanti korannya itu kan dihancurkan, dileburkan menjadi bubur koran, diratakan kembali, diolah kembali, nanti korannya kan sudah penuh dengan tinta, sudah ada tulisannya, otomatis buburnya itu lebih keruh daripada
bekas yang masih baru, yang putih. Jadi itu namanya recycle atau pengolahan kembali. Barang yang lama diolah menjadi barang-barang yang baru. Jadi kalau recycle itu membutuhkan proses yang lebih lama daripada reuse. Kalau reuse, barang-barang bekas bisa diolah kembali oleh kalian menjadi barang-barang yang bisa digunakan kembali. Recycle sama-sama bisa digunakan kembali, tapi harus melalui proses pengolahan sampah. Semoga anak-anak paham ya. Itu adalah pembahasan kita tentang pengolahan sampah di pembelajaran 3. Pesan terakhir dari Bu Umri, pupuk terus rasa persatuan dan kesatuan negara kita, serta jaga kelestarian alam dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Jangan lupa subscribe channel YouTube SD Master, like dan share jika video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bu Umri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.